Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini kembali akan berbagi karena topik di share knowledge terkait dengan hidrogen, maka juga safety moment terkait dengan hidrogen. Kalau di safety moment hidrogen pertama dibahas tentang kejadian kecelakaan transportasi yang menggunakan hidrogen, salah satunya adalah Challenger. Maka untuk tahap ini akan dibahas kejadian kecelakaan melibatkan hidrogen di industri. Jadi penggunaannya bukan di transportasi, tapi lebih di industri. Kejadiannya di power plant, salah satu pembangkit di Amerika, terjadi ledakan hidrogen pada tanggal 8 Januari 2007, kira-kira jam 9.22 pagi hari. Power plant-nya terletak di Beverly, Ohio, Amerika Serikat. Ledakan terjadi pada saat pengisian hidrogen ke dalam tangki oleh truk pengirim dari luar. Pada saat pengisian, relief valve-nya gagal, terbuka, sehingga hidrogen gas mengalir keluar dan terbakar, meledak dari sumber penyalaan yang tidak diketahui. Akibatnya ada 1 orang meninggal, yaitu supir truk, dan 10 orang lain yang bekerja di sekitar tempat tersebut terluka. Juga bangunan di sekitarnya rusak cukup berat, dan kerugian total yang ditimbulkan diakibatkan dari kecelakaan ini sebesar kira-kira 13 juta dolar Amerika. Ini kira-kira gambarnya, ini gambar truk yang mengisi hidrogen tersebut. Ini gedung yang terbakar, meledak, dan bisa dilihat dampaknya terhadap bangunan sekitarnya. Ini jadi gambar yang cladding, gambar seng pelapis itu adalah gedung yang di belakang ini. Pembangkit tersebut dimiliki oleh Ohio Power Company, satu anak perusahaan dari American Electrical Power. Total capacity di pembangkit ini 1,5 gigawatt, tepatnya 1,1529 megawatt. Beroperasi sejak 1953 dan menghentikan operasinya 2015. Operasi dihentikan bukan karena kecelakaan ini, tapi memang karena tekanan dari aspek lingkungan hidup. Mereka sebelumnya menggunakan batu bara, mereka mencoba beralih ke gas, tapi tidak secara ekonomis memadai, sehingga akhirnya ditutup. Sekarang lokasi tersebut diambil oleh otoritas pelabuhan. Kebetulan pembangkit ini letaknya juga di sisi sungai yang cukup lebar, jadi diambil alih oleh pelabuhan. Kejadiannya di unit nomor 5, yang pembangkit terbesar. Yang lain hanya sekitar 200 megawatt, dia sendiri 615 megawatt, mulai beroperasi sejak 1968, menggunakan batu bara, supercritical steam, dan menggunakan water cooling closed loop lewat tower cooling. Sebelum kejadian ini, pembangkit tersebut memiliki safety record yang sangat baik. Hidrogen digunakan di pembangkit ini untuk mendinginkan generator. Dan prosedur pengisian gas, pengiriman gas ke unit 5 ini, pertama truk diperiksa oleh security dari pembangkit, kemudian driver menuju ke lokasi langsung, kemudian membongkar atau memuat hidrogen dia sendiri, driver itu sendiri, jadi menggunakan prosedur dari vendornya, pengirim hidrogen ini, ke 2 tangki masing-masing 6.500 kubik feet. Delivery pengiriman biasanya dilakukan seminggu sekali atau 2 kali. Dan dalam pikiran Ohio pembangkit ini, bahwa vendor yang mengirim gas tersebut memang ahli di bidangnya dalam desain, dalam building, membangun, dan juga mengoperasikan hidrogen plant. Jadi hidrogen plant yang ada di situ dibangun dan dioperasikan oleh vendor hidrogen tersebut, bukan oleh pembangkit.
Karakteristik dari hidrogen sebagian sudah dibahas di safety moment yang pertama. Hidrogen sangat mudah terbakar, lebih ringan dari udara, dan larut dengan cepat di udara dibandingkan dengan natural gas. Dia hampir 4 kali lebih cepat, jadi lebih cepat terdifusi. Kemudian juga dia naik dengan cepat ke atas karena memang sangat ringan, 2 kali lebih cepat daripada helium dan 6 kali lebih cepat daripada natural gas. Jadi kalau terjadi kebocoran, maka cenderungnya hidrogen ini mengalir ke atas dan kecepatannya cukup tinggi, 45 mil per jam. Hidrogen tidak berbau, tidak berwarna, tidak terasa, tidak sehingga panca indera kita tidak bisa mendeteksi kalau terjadi kebakaran. Salah satu-satunya adalah menggunakan gas hidrogen gas detektor. Dapat menyebabkan sesak napas, namun dia tidak beracun. Jadi intinya sesak napas karena mengusir oksigen. Untuk menjadi untuk terjadinya kebakaran, maka hidrogen harus terkungkung, harus tersimpan di dalam tempat yang terbatas, terperangkap begitu kira-kira. Dan kalau terperangkap di ruangan, maka dia cenderung naik ke atas, ke plafon, ke ceiling, dan menuju ke ujung-ujung dari bangunan, karena memang sifatnya seperti itu. SIGRE, salah satu badan internasional memperkirakan di dunia ada kira-kira 40.000 hidrogen generator yang didinginkan oleh hidrogen. Jadi kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk tempat-tempat yang lain. Ini sifatnya, salah satu yang ingin saya tekankan bahwa lebarnya konsentrasi hidrogen yang bisa terbakar dari 4 sampai 75 dibandingkan dengan metan, gas alam 5 sampai 15, dan bensin itu 1 sampai 7,6. Juga limit untuk ledakan itu cukup lebar 13 sampai 65 dibandingkan dengan yang lain, tapi petrol lebih mudah meledak karena pada konsentrasi yang rendah dia sudah bisa meledak gitu. Kemudian juga minimum ignition energy yang bisa menyala dan menyebabkan ledakan itu cukup rendah, yaitu pada konsentrasi kira-kira 40% hidrogen di udara. Sementara yang lain cukup tinggi, walaupun pada konsentrasi yang lebih kecil. Jadi hidrogen ini spesifik. Investigasinya ditemukan bahwa relief valve-nya atau rupture disc, mereka menggunakan rupture disc, bukan pressure safety valve. Pressure safety valve itu ada yang pakai spring atau ada yang pilot. Jadi begitu tekanan dalam tangki turun, maka dia akan menutup. Kalau rupture disc enggak, begitu terbuka disc-nya, piringannya pecah, maka gas akan terus mengalir. Jadi pada saat pengisian ada seorang saksi yang mendengar suara yang keras seperti gas yang terbuang lewat relief valve selama beberapa detik begitu, dan diikuti dengan ledakan. Pada saat pengisian set pressure dari rupture disc itu sekitar 3.500, ada 3.500 dan 4.000 PSI. Dan maksimum pressure pada saat pengisian itu hanya 2.600. Jadi tidak diketahui mengapa rupture disc bisa terbuka pada saat itu, karena tekanannya jauh lebih rendah dari yang tekanan set pressure-nya. Nah, ini mungkin yang bisa menyebabkan jadi rupture disc tersebut biasanya dipasang dengan menggunakan fusible bismuth plug. Jadi ada plug yang menahan disc tersebut dari bismuth. Bismuth ini akan meleleh pada tekanan 180 derajat. Nah, pada saat penggantian beberapa bulan sebelumnya ditemukan bahwa relief valve penggantinya itu tidak memiliki fusible plug yang menyokong disc tersebut. Nah, ketika rupture disc-nya gagal, diperkirakan ada potongan disc atau fusible plug yang tertinggal di dalam pipa. Kemudian dengan tekanan yang keluar dari rupture disc itu mendorong dan melukai ada satu belokan 45 degree elbow di pemipaan dari ventingnya itu keluar. Keluarnya itu ke udara bebas. Jadi kita tahu bahwa kalau keluar ke udara bebas hidrogen harusnya aman. Tapi karena ada kerusakan di venting ini sehingga gas tersebut tidak keluar, tapi gas tersebut terperangkap di dalam ruangan seperti dilihat di gambar sebelah kanan. Ini ruangannya. Dan ketemu dengan sumber api dan meledak. Itu digambar di bawah sini
yang kira-kira terjadi ledakannya, dan itu cukup besar sekali. Terlihat bahwa desain yang tidak benar, pengoperasian yang tidak benar, kemudian beberapa tindakan perbaikan yang dilakukan, mereka biasanya mengirim dengan tekanan 2400 PSI, sekarang diturunkan menjadi 2100 setelah kejadiannya. Sekarang sudah tutup pabriknya. Kemudian dilakukan pengawasan oleh AEP, bukan oleh vendor lagi, tapi AEP harus melakukan job hazard analysis dan job safety assessment. Rupture disk diganti dengan relief valve, sehingga kalau tekanannya turun maka relief valve akan menutup, berbeda dengan rupture disk. Dan tangki sekarang dipindahkan jauh dari, bukan sekarang, tangki dipindahkan setelah kejadian, dipindahkan dari tempat-tempat orang bekerja. Kemudian struktur juga diperkuat untuk tabrakan, kemungkinan tabrakan dengan kendaraan, dan juga sumber-sumber api. Jadi kita tahu bahwa hidrogen banyak membantu sebagai alternatif energi untuk masa depan, energi baru, dan mudah didapatkan walaupun harganya masih, nanti Pak Thomas mungkin bisa menjelaskan, harganya masih cukup tinggi. Namun yang perlu dipelajari adalah bahwa hidrogen ini jenis baru yang bahayanya juga belum banyak orang yang tahu dibandingkan dengan bensin dan yang lain-lain. Jadi masyarakat, kalau jadi digunakan, maka masyarakat perlu diberikan pendidikan akan bahaya dan tindakan-tindakan keamanan keselamatan. Itu saja dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Falwijaya atas penyampaian safety moment-nya yang sangat terkait dengan materi pokok yang akan disampaikan oleh Pak Thomas. Kita lanjutkan dengan acara pokok ya. Presentasi oleh Pak Thomas Budiarto yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Waktu kami persilahkan Pak Thomas Budiarto. Terima kasih Pak. Ya, izin share screen ya ini Pak. Ya, silakan. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih dulu buat Pak Edi, Bapak Ibu, dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan sore hari ini. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Thomas Budiarto. Ini dulu saya mahasiswanya Pak Edi waktu S1, S2 di Teknik Fisika ITB. Lalu kemudian saya tahun 2015 terus lanjut studi ke Jerman untuk belajar tentang elektrolisis klor-alkali itu di salah satu jurusan teknik proses dan energi di TU Berlin. Saat ini saya bekerja di BDO Indonesia sebagai manajer energi dan sustainability. Ya, ini mohon izin juga Pak Edi, Bapak Ibu untuk memperkenalkan tempat kerja saya juga ini BDO Indonesia. Jadi secara singkat BDO ini merupakan perusahaan internasional yang memiliki perusahaan anggota di berbagai negara. Ini salah satunya Indonesia, yaitu di BDO Indonesia. BDO Indonesia itu sendiri adalah bagian dari jaringan BDO internasional. Salah satu core bisnis dari BDO Indonesia itu adalah di sektor keuangan dan mungkin advisory terkait tata kelola perusahaan. Gitu ya. Saat ini sustainability itu sedang menjadi trending topik di dunia bisnis dan termasuk di dalam dunia keuangan, sehingga BDO Indonesia ini menginisiasi juga untuk menyediakan jasa terkait sustainability. Salah satu aspek yang dalam permasalahan sustainability yang muncul adalah masalah lingkungan, itu diantara emisi karbon, masalah energi, air, dan masalah keberlanjutan lainnya. Di sini kompetensi teknik itu diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan solusi. Ya, mungkin ini saja. Ini sekilas tentang statistik ini BDO internasional. Kemudian ada portofolio ke klien BDO Indonesia selama beberapa dekade ke belakang.
Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam topik presentasi hari ini. Ini kira-kira berikut adalah outline dari apa yang akan dipaparkan dalam presentasi. Di bagian awal itu saya akan memberikan sedikit summary tentang latar belakang mengapa topik kita hari ini yaitu hidrogen atau nanti khususnya green hydrogen itu ya menjadi suatu hal yang penting atau menarik untuk dibahas. Kemudian di bagian pertama kita akan meninjau gambaran umum tentang hidrogen sebagai bahan bakar di masa depan. Kemudian di bagian kedua itu akan dibahas sekilas tentang proses produksi hidrogen. Bagian ketiga ini akan membahas atau mereview sedikit tentang industri hidrogen yang ada saat ini, khususnya untuk produksi green hydrogen gitu ya. Dan terakhir di bagian keempat ini kita akan mencoba melihat bagaimana prospek masa depan dari hidrogen. Ya, di awal kita mungkin sedikit meninjau, ini mungkin juga sudah disampaikan tadi di safety moment dari Pak Paul. Ini apa yang kita ketahui sebenarnya tentang hidrogen. Hidrogen itu adalah unsur yang paling ringan yang mungkin saat ini sudah ditemukan di muka bumi ya, dan tersedia melimpah di alam. Hidrogen ini baik digunakan untuk keperluan industri, itu misalnya untuk bahan baku dalam industri petrokimia, ini untuk misalnya untuk pembuatan amonia, dan juga sebagai bahan bakar untuk aplikasi pemanasan khusus, misalnya untuk pengelasan ya. Selama ini hidrogen sebagian besar hidrogen itu diproduksi dari hidrokarbon, umumnya melalui proses steam reforming ya. Karena karakteristik fisiknya yang ringan dan secara kimia sangat reaktif, ini hidrogen murni itu sangat jarang ditemukan di muka bumi. Umumnya hidrogen ditemukan dalam bentuk air atau hidrokarbon. Ya, bila kita meninjau isu sustainability secara umum, salah satu permasalahannya adalah bagaimana kita melakukan dekarbonisasi atau mereduksi emisi di berbagai sektor gitu ya. Ini ada gambaran statistik emisi karbon global. Ya, sekitar 40% emisi karbon global itu dihasilkan dari pembangkitan listrik dan kebutuhan pengkondisian ruangan, ya, pengkondisian udara ruangan, misalnya untuk domestic heating itu kalau di negara-negara subtropis. Kemudian 23% emisi karbon itu dihasilkan oleh sektor manufaktur di industri, dan kemudian sektor transportasi itu juga berkontribusi sekitar 23% pada emisi karbon global. Ya, dari statistik ini kita bisa lihat sekitar 86% emisi karbon global itu secara langsung terkait dengan penggunaan energi. Ya, dari profil emisi global tersebut itu kita bisa mengklasifikasikan permasalahan ya, mungkin di sektor-sektor yang perlu didekarbonisasi itu kita bisa klasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama sektor yang relatif mudah untuk didekarbonisasi, dan satu lagi sektor yang mungkin agak lebih sulit didekarbonisasi. Nah, ini yang kiri itu sektor yang relatif mudah didekarbonisasi. Ini diantaranya adalah sektor pembangkit listrik. Ini ada permasalahan transisi dari ya sumber energi fosil ke energi terbarukan. Ini metode dekarbonisasinya biasanya dengan transisi energi. Kemudian untuk sektor pengkondisian udara ini ya, ini dekarbonisasi biasanya dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan penggunaan peralatan yang lebih efisien, tidak seperti heat pump di sini. Kemudian sektor transportasi penumpang ini bisa didekarbonisasi dengan komersialisasi kendaraan listrik, seperti yang sekarang terjadi itu komersialisasi kendaraan berbasis baterai ya.
Kemudian untuk sektor industri yang membutuhkan low temperatur, ini biasanya karbonisasi bisa dilakukan dengan elektrifikasi peralatan-peralatan industrinya. Nah, lalu untuk sektor yang lebih sulit di dekarbonisasi, ini seperti yang ada 3 sektor di kanan, itu dekarbonisasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan hidrogen. Ini contohnya antara lain pada sektor pembangkit listrik itu ada masalah intermiten atau instabilitas jaringan ya, ketika kita mau integrasi energi terbarukan ke jaringan listrik. Nah, ini biasanya dibutuhkan energi storage untuk stabilisasi dinamika supply demand-nya pada jaringan listrik. Kemudian pada sektor transportasi itu ada heavy duty heavy duty vehicle ini dan kendaraan untuk transportasi jarak jauh. 2 jenis atau 2 kebutuhan ini relatif sulit dikonversi ke mobil listrik berbasis baterai karena ukuran dan berat baterai yang dibutuhkan untuk kedua kebutuhan ini akan membuat kendaraan menjadi tidak efisien. Kemudian pada sektor industri yang masih membutuhkan temperatur tinggi, ini biasanya untuk pembakaran atau misal untuk pengelasan gitu ya, pembakaran bebas karbon itu bisa diperoleh dengan green hydrogen. Ya, kemudian lalu untuk merealisasikan ekonomi yang rendah karbon, ini green hydrogen ini bisa menjadi salah satu solusi teknologi yang menjanjikan. Mengapa demikian? Green hydrogen ini secara karakteristik bisa diproduksi dengan air dan listrik, kemudian limbah penggunaannya juga hanya air, gitu ya. Sehingga penggunaannya itu bisa bebas emisi karbon. Beberapa contoh dekarbonisasi dengan kasus dekarbonisasi dengan green hydrogen itu pertama ini ada di sektor pembangkit listrik. Green hydrogen ini bisa jadi campuran atau ini ya bahan untuk mensubstitusi bahan bakar gas untuk mengurangi emisi karbon. Ini contohnya di PLTG atau kalau di negara subtropis itu ada domestic heating itu ya yang menggunakan gas. Emisi karbon dari kedua konsumsi energi ini bisa dikurangi dengan mensubstitusi sebagian atau seluruh gas alam dengan hidrogen. Lalu di sektor transportasi ini green hydrogen juga bisa menjadi alternatif bahan bakar kendaraan untuk mengurangi emisi karbon. Ini seperti yang sudah diketahui yaitu dengan teknologi fuel cell dan internal combustion engine ini yang khusus atau yang berbahan bakar hidrogen. Lalu di sektor industri green hydrogen itu bisa juga mensubstitusi bahan bakar fosil untuk menghasilkan pemanasan bertemperatur sedang atau tinggi. Selain green hydrogen ini juga selain itu green hydrogen juga dapat menggantikan black atau brown hydrogen sebagai bahan baku di industri proses. Jadi dalam proses dekarbonisasi ini secara umum ya untuk sektor industri, transportasi dan energi, teknologi hidrogen ini cukup menjanjikan untuk menjadi solusi. Lalu ini adalah overview tentang hidrogen sebagai bahan bakar masa depan. Dalam sustainable economy, hidrogen itu berpotensi menjadi salah satu energi carrier atau mungkin penyimpan energi yang utama. Sebagai bahan bakar atau energi carrier ini ya, beberapa karakteristik hidrogen yang mungkin kita perlu pertimbangkan itu antara lain satu ini ketersediaan hidrogen itu sendiri yang melimpah dan dapat diproduksi dengan listrik dan sumber energi dari sumber energi terbarukan. Lalu sifat kimia hidrogen itu yang tidak beracun,
relatif lebih mudah disimpan ini ya dibandingkan menyimpan listrik ini. Lalu efisiensi konversi hidrogen ini yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan teknologi mesin termal yang ada sekarang ini. Kemudian rendah emisi karena produk sampingnya adalah air, dan yang paling ya ini salah satu yang pertimbangan lainnya adalah energi density dari hidrogen yang relatif tinggi dibandingkan energi carrier atau energi storage lainnya. Jadi kalau kita lihat di bagian kanan ini 1 kg hidrogen itu bisa mengandung sekitar 3 kali jumlah energi yang ada di bensin, atau 2 kali energi yang ada di gas alam, dan 100 kali energi yang ada dalam baterai. Ya, karakteristik ini menjadi keunggulan hidrogen sebagai energi carrier, terutama untuk sektor transportasi ini ya. Lalu selain itu ada beberapa karakteristik hidrogen yang juga menjadi tantangan dalam implementasi hidrogen sebagai energi carrier. Yang pertama itu adalah sifatnya yang reaktif dan eksplosif. Ini seperti yang tadi disampaikan dalam safety moment oleh Pak Paul. Jadi treatmentnya itu membutuhkan tingkat keamanan dan kehandalan sistem yang tinggi. Kemudian ini harga per unit energi hidrogen yang saat ini masih relatif mahal. Ini terutama untuk blue hydrogen atau hidrogen yang dihasilkan ataupun hidrogen yang dihasilkan dari steam reforming. Jadi kalau diperbandingkan, kira-kira harga energi hidrogen dari steam reforming itu masih 3 kali harga energi dari natural gas atau bahan bakunya itu sendiri. Ya, berikut adalah gambaran umum rantai pasok di industri hidrogen ini ya. Ini ada bagian produksi sebelah kiri, kemudian bagian penyimpanan dan distribusi ini sisi kanan, tengah. Kemudian bagian end user ini di sisi kanan. Di sisi produsen ini ada, kita bisa lihat hidrogen bisa diproduksi dengan 3 cara. Yang pertama dengan gasifikasi batu bara. Ini produknya dikenal dengan brown atau black hydrogen. Kemudian yang kedua adalah dengan metode steam reforming ini ya. Ini produknya bisa menjadi gray atau blue hydrogen ini ya. Lalu yang ketiga ini ada proses elektrolisis dari listrik energi terbarukan ini ya. Jadi produknya ini disebut green hydrogen. Ya, kemudian hidrogen ini bisa disimpan dan didistribusikan dalam bentuk gas terkompresi atau dalam bentuk cair. Untuk distribusinya, hidrogen bisa didistribusikan dengan jaringan pipa, kendaraan darat maupun laut ini. Lalu di sisi end user, hidrogen itu biasanya digunakan di sektor transportasi, lalu rumah tangga atau bangunan, terus di domestic heating tadi, kemudian pembangkitan listrik maupun ini untuk proses di industri ini ya. Ya, ini perbedaan umum antara green hydrogen, gray hydrogen, dan blue hydrogen. Jadi secara singkat, green hydrogen itu diproduksi dari bahan bakar fosil, gray hydrogen tadi, ya melalui steam reforming. Kemudian CO2 yang dihasilkan dari proses produksi ini langsung dibuang ke atmosfer tanpa treatment. Sedangkan yang untuk blue hydrogen ini proses produksinya sama dengan steam reforming, namun di sini emisi CO2, emisi karbon yang dihasilkan itu ditangkap dengan teknologi carbon capture dan kemudian disimpan dalam sebuah storage, biasanya di dalam tanah. Kemudian untuk green hydrogen ini diproduksi dengan listrik dari energi terbarukan melalui proses elektrolisis. Di sini tidak ada bahan bakar fosil yang digunakan dan tidak ada emisi karbon yang dihasilkan. Jadi produk sampingnya ini nanti hanya air dan oksigen ini ya.
Kemudian ya ini gambaran tentang pasar global dari hidrogen. Jadi permintaan hidrogen di pasar global itu diprediksi akan meningkat dalam 10 tahun ke depan, seperti digambarkan pada diagram prediksi di kiri ini. Salah satu kebutuhan hidrogen yang sudah ada saat ini adalah untuk proses petrokimia dan refinery atau penyulingan. Namun demikian, harga green hydrogen saat ini itu masih relatif mahal dibandingkan dengan harga hidrogen yang berbasis fosil. Kemudian untuk memecahkan masalah ekonomi ini itu dibutuhkan tentunya penurunan biaya dari proses produksi dan juga bahan bakunya, yaitu listrik terbarukan. Selain itu, hidrogen juga dapat diinjeksi ke jaringan gas alam untuk mengurangi konsumsi gas. Ya, lalu secara umum ada beberapa faktor yang mendorong berkembangnya industri green hydrogen ke depan. Ini yang pertama adalah tren biaya listrik dari energi terbarukan, ini yang cenderung menurun. Kemudian teknologi hidrogen yang saat ini sudah relatif matang dan siap dikomersialisasi ya. Kemudian dukungan publik dan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon itu juga turut mendukung tumbuhnya pasar hidrogen. Kemudian yang keempat itu ada beberapa negara itu juga sudah menyatakan ketertarikan dan membuat program-program untuk bisa ikut serta dalam pasar hidrogen. Ini ada yang menjadi eksportir, ada juga yang menjadi importir dari green hydrogen. Lalu tantangan untuk perkembangan hidrogen ke depan itu antara lain saat ini green hydrogen itu masih relatif mahal, itu sekitar 3 kali lebih mahal dari grey hydrogen. Kemudian rugi energi pada produksi hidrogen itu masih relatif tinggi. Ini jadi masih ada potensi untuk bisa meningkatkan efisiensi di bagian produksinya. Kemudian jaringan pipa distribusi untuk hidrogen juga masih relatif sedikit. Dan yang keempat tadi hidrogen masih kurang dikenal di kalangan masyarakat awam. Ya, lalu selanjutnya ini adalah overview tentang proses produksi green hydrogen ini ya. Ya, green hydrogen itu diproduksi dari air dan listrik. Listrik terbarukan ya melalui proses elektrolisis. Elektrolisis itu sendiri pada dasarnya adalah proses pemisahan dengan bantuan energi listrik. Jadi air itu dipisahkan menjadi hidrogen dan oksigen di dalam proses ini. Saat ini teknologi elektrolisis yang ada itu sudah mencapai tingkat efisiensi sekitar 80% dan operasional lifetime yang bisa dicapai dari electrolyzer gitu ya, itu bisa sampai 80.000 jam. Ya, ini kalau kita lihat konversi dari listrik ke hidrogen, jadi untuk memproduksi 1 ton hidrogen itu dibutuhkan sekitar 52 megawatt-hour listrik, atau mungkin 1 kilogram hidrogen itu membutuhkan 5,2 kilowatt-hour listrik ya. Mungkin kalau bisa juga dikonversi ke harga listrik lokal di Indonesia itu berarti sekitar 7.000 atau 8.000 rupiah per kilogram. Ya, saat ini ada 2 mainstream teknologi electrolyzer. Itu yang pertama adalah proton exchange membrane electrolyzer, dan yang kedua ini adalah alkaline electrolyzer ini ya. Proton exchange membrane atau biasa disingkat itu PEM ini memiliki performa produksi yang mungkin bisa dibilang lebih baik dibandingkan jenis electrolyzer lainnya. Performa di sini maksudnya efisiensi produksi yang relatif tinggi,
Kemudian densitas arus itu yang lebih besar ya dibandingkan jenis electrolyzer lainnya. Kemudian pengoperasian PEM electrolyzer ini juga bisa lebih dinamis dibandingkan alkaline electrolyzer, sehingga electrolyzer jenis ini itu sering dipandang cocok untuk menstabilkan beban jaringan listrik. Namun pertimbangan lain yang atau tantangan dalam implementasi PM electrolyzer itu adalah harganya yang jauh lebih mahal dibandingkan alkaline electrolyzer ini. Ya, ini adalah gambaran secara rata-rata ya. Jadi sekitar 61 kg air itu diperlukan untuk menghasilkan 1 kg hidrogen. Air yang digunakan di sini itu 30 kg akan menjadi uap, lalu 22 kg itu menjadi air sisa, dan mungkin ada 8 kg massa sisanya itu akan menjadi oksigen. Nah, kita bisa lihat jumlah air yang sangat besar ini sebenarnya diperlukan dalam proses produksi hidrogen itu untuk stabilisasi temperatur electrolyzer di sini. Ya, lalu di sisi pembangkitan listrik, porsi energi terbarukan itu diprediksi akan tumbuh hingga beberapa dekade ke depan. Ya, tren ini tentunya akan mendukung berkembangnya industri green hydrogen ke depannya. Lalu secara global, porsi terbesar pada profil pembangkitan energi terbarukan itu berasal dari pembangkitan tenaga air ini, seperti kita bisa lihat di kiri atas ini. Lalu ada pembangkit tenaga angin dan tenaga surya. Di tahun 2020, total kapasitas pembangkitan energi terbarukan di dunia itu sudah mencapai sekitar 2.742 gigawatt. Pembangkit air itu tercatat berkontribusi sekitar 1.179,1 gigawatt di sini, sedangkan pembangkit tenaga angin dan surya itu masing-masing berkapasitas produksi sekitar 7.013 gigawatt. Dan yang menarik, ini 46% dari kapasitas pembangkit energi terbarukan itu terpasang di Asia saat ini. Dari grafik ini sebelah kanan kita bisa melihat pertumbuhan kapasitas pembangkit energi terbarukan ini relatif cukup konsisten mungkin ya. Dari 2010 hingga 2020 itu tercatat pertumbuhannya sekitar 230%. Di sini Cina dan Amerika itu tercatat sebagai kontributor terbesar dalam pertumbuhan kapasitas pembangkit energi terbarukan global. Ya, pertumbuhan kapasitas produksi sarana pembangkitan energi terbarukan itu secara langsung juga mendorong penurunan biaya investasi energi terbarukan. Tren ini akan cenderung membuat harga energi listrik, terutama listrik energi terbarukan, itu akan semakin murah. Di grafik sebelah kiri ini kita bisa lihat perbandingan lifetime cost dari berbagai pembangkit energi terbarukan pada tahun 2010 dan 2020. Dan ini ada garis satu dari pembanding dari pembangkit energi fosil. Untuk pembangkit tenaga air ini kita bisa lihat lifetime cost-nya ini tercatat sekitar 15% meningkat dalam 10 tahun terakhir. Tapi peningkatan ini tidak menimbulkan jadi lifetime cost dari pembangkit energi air ini masih relatif murah dibandingkan lifetime cost dari pembangkit energi fosil, meskipun ada peningkatan tadi. Lalu untuk pembangkit fotovoltaik ini mengalami penurunan lifetime cost yang cukup drastis ini ya, sekitar 85%.
Ini penurunan ini disebabkan oleh ya menurunnya biaya investasi PV dalam 10 tahun terakhir. Kemudian untuk pembangkit termal surya, ini yang nomor 3, itu terjadi penurunan lifetime cost juga, itu sekitar 68%. Kemudian untuk pembangkit tenaga angin lepas pantai, ini juga lifetime cost-nya turun sekitar 48%. Ya, ini progres ini mendorong tumbuhnya pembangunan pembangkit tenaga angin di lepas pantai, di mana ini pada akhir tahun 2020 itu tercatat sekitar 34 gigawatt kapasitas pembangkitan telah terpasang. Lalu pada pembangkit listrik tenaga angin onshore ini ya, lifetime cost-nya juga mengalami penurunan. Di sini penurunan disebabkan oleh menurunnya harga turbin dan lebih besarnya kapasitas turbin yang bisa diproduksi oleh vendor manufaktur ya. Ya, banyak negara-negara Eropa ini juga menetapkan target investasi untuk meningkatkan kapasitas elektrolisis hingga 2030. Ini misalnya di Prancis ini berencana menambahkan kapasitas produksi hidrogennya hingga 6,5 gigawatt di tahun 2030. Kemudian ini ada Jerman dan Italia itu berencana menambah kapasitas juga hingga 5 gigawatt di tahun 2030. Kemudian ini Spanyol juga berencana menambah 4 gigawatt, Austria 1,5 gigawatt, Belanda 3,5 gigawatt, dan Portugal itu 2,5 gigawatt ya. Jadi ini kapasitas electrolyzer yang berencana dipasang di negara-negara EU. Ya, namun terlepas dari kondisi yang dari ya tren yang meningkat atau mendukung untuk tumbuhnya industri hidrogen, ini ada tantangan yaitu kurangnya akses air bersih di berbagai daerah, itu yang bisa membatasi pertumbuhan kapasitas produksi green hydrogen. Ini adalah gambaran atau peta, istilahnya mungkin water stress ya, water stress atau tingkat kelangkaan air di dunia. Di sini 17 negara ini tercatat mengalami permasalahan kelangkaan air atau mungkin water stress ya. 12 diantaranya itu terletak di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara, yang mana daerah ini itu memiliki tingkat iradiasi matahari yang tinggi, yang artinya berpotensi untuk menghasilkan energi listrik dari surya ya. Sehingga di sini teknologi pengolahan air, misalnya desalinasi ya, itu menjadi faktor pendukung yang penting untuk produksi green hydrogen di daerah-daerah seperti ini. Ya, kebanyakan plant desalinasi atau ya, pengolahan air itu masih bergantung pada energi fosil saat ini. Hingga untuk daerah-daerah kekurangan air itu diperlukan nantinya pengembangan berupa integrasi pembangkit energi terbarukan dengan plant desalinasi. Dan dengan berkembangnya kebutuhan green hydrogen, ini kebutuhan air bersih ke depan itu juga diprediksi akan meningkat. Ya, lalu selanjutnya bagaimana perkembangan industri hidrogen saat ini? Ini ada perkembangan di sisi regulatori atau terkait visi dan komitmen negara-negara di dunia. Ya, mungkin poin pertama adalah Paris Agreement. Ini merupakan salah satu event yang mendorong transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ya, gambar di sebelah kiri ini menggambarkan cita-cita transisi energi dari Paris Agreement. Jadi sekitar 76% listrik dari sumber energi yang tidak terbarukan itu nantinya akan direncanakan akan digeser menjadi hanya sekitar 15% di tahun 2050. Lalu terkait dengan green hydrogen, jadi visi ke depan ini tentunya akan membuat harga
listrik dari energi terbarukan itu akan semakin turun. Ini contohnya seperti tren yang sudah dialami pada listrik solar PV itu yang sejak tahun 2010 hingga 2018 itu sudah turun sekitar 70%. Lalu beberapa negara juga telah memiliki porsi energi surya dan angin yang dominan ya pada energi mix nasionalnya. Ini contohnya adalah Denmark dan Islandia ini, Irlandia. Ya, lalu ini adalah 17 negara di dunia yang telah menetapkan memiliki komitmen untuk pengembangan dan implementasi hidrogen sebagai salah satu sarana untuk mendukung transisi energi. Ini, komitmen yang dimaksud di sini itu bentuknya ada 4, yaitu visi atau visi misi mungkin ya, lalu strategi penerapan, lalu program lead bank dari masing-masing negara dan juga roadmap hidrogen. Ini lalu berikutnya ini adalah beberapa negara yang telah mungkin men-state atau mendeklarasikan rencana jangka panjangnya terkait energi hidrogen. Jadi kita bisa lihat negara-negara ini juga telah membuat rancangan anggaran atau mengalokasikan budget untuk investasi infrastruktur hidrogen di sini. Ya, lalu ini berikutnya ini adalah program-program di berbagai negara yang mendorong perkembangan pemanfaatan green hydrogen. Ini di Cina ini ada insentif bagi kota yang memenuhi standar tertentu terkait dengan kendaraan bertenaga fuel cell. Lalu di Jerman ini ada istilahnya program H2 Global Program ya, yang memfasilitasi kerjasama impor hidrogen dari luar Jerman untuk jangka 10 tahun, untuk jangka panjang, minimal 10 tahun di sini. Lalu di Norwegia ini ada program dekarbonisasi angkutan laut dengan menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar kapalnya. Kemudian di Swiss ini ada kebijakan pajak ya untuk kendaraan yang memiliki berat lebih dari 3,5 ton itu akan kena pajak ekstra. Kemudian ini tentunya akan menguntungkan kendaraan-kendaraan yang lebih ringan nantinya. Lalu di California ini ada mandat untuk tahun 2035 mobil listrik boleh dijual di mobil yang boleh dijual di negara bagian California ini harus bebas emisi. Lalu ada beberapa usulan-usulan program ya, masih propose di beberapa wilayah regional dan negara ini ya, yang mendukung perkembangan energi hidrogen. Ini diantaranya ini ada substitusi dari black atau blue hydrogen di industri dengan menjadi green hydrogen ini ya. Lalu ada carbon contract for difference di Jerman ini yang memberikan insentif bagi industri green hydrogen dalam bentuk harga karbon yang tetap pada dalam periode tertentu. Jadi mungkin sebagai sedikit menjelaskan yang di Uni Eropa itu harga karbon berfluktuatif, jadi seperti harga mungkin minyak atau harga ya energi atau harga saham atau harga ya yang diperjualkan dalam bursa. Kemudian ini di Portugal, Portugal itu akan meningkatkan porsi green hydrogen dalam jaringan gas alam mereka. Ya, lalu ini selanjutnya meskipun berbagai program telah dibuat, regulasi untuk industri di negara-negara yang telah memiliki rencana jangka panjang terkait hidrogen, ini masih relatif underdeveloped. Jadi ke depannya ini masih akan ada perubahan-perubahan kebijakan publik ini untuk terkait industri hidrogen.
Ya, ini selanjutnya overview tentang program inisiatif dari beberapa negara di dunia ya. Ya, ini adalah gambaran peta yang isinya berbagai jenis inisiasi program hidrogen di dunia. Di sini bisa dilihat Eropa dan Asia itu memimpin dalam jumlah inisiasi proyek terbanyak. Ini kita bisa lihat ada 17 proyek produksi green hydrogen dan low carbon hydrogen berskala gigawatt ini yang sudah dibuat. Lalu ada 90 proyek industri berskala besar, skala megawatt ini ya, seperti industri kilang, amonia, kemudian pembangkit, metanol, metal, dan pakan ternak ini ya. Lalu ada 53 proyek di sektor transportasi, itu diantaranya untuk kereta api, kapal, kemudian kendaraan hidrogen ini berupa truk dan mobil, dan aplikasi hydrogen mobility lainnya. Kemudian ada 45 proyek terkait kerjasama industri di dalam ekonomi hidrogen ini ya. Kemudian ada 23 proyek infrastruktur seperti infrastruktur jaringan distribusi hidrogen, transportasi, kemudian konversi hidrogen, dan penyimpanan hidrogen. Nah, ini Uni Eropa di sini mengharapkan semua proyek di wilayahnya itu bisa mencakup seluruh rantai bisnis dari ekonomi hidrogen. Lalu selain di Uni Eropa, kalau di Asia itu ada Korea dan Jepang, ini yang penggunaan hidrogen industrinya itu juga menjadi fokus transisi ke green hydrogen. Selain industri, di Korea dan Jepang itu sektor transportasi juga dipandang penting dalam pengembangan proyek-proyek hidrogen di sana ya. Ya, kemudian ini adalah contoh proyek-proyek hidrogen di beberapa negara. Di Swedia itu ada Hyrit ini ya, yaitu sebuah joint venture yang mengembangkan proses produksi baja bebas karbon. Di sini ada 4 megawatt electrolyzer. Ini telah selesai itu tahun 2020. Dan diharapkan bisa menghasilkan 1 juta ton green hydrogen itu hingga tahun 2025 ini. Lalu di Spanyol ini ada proses produksi green hydrogen untuk memproduksi amonia dan nitric acid ya. Lalu di Mallorca ini green hydrogen itu digunakan untuk memasok energi transportasi umum dan backup power system untuk bangunan. Ini sebagai kompensasi industri semennya yang menghasilkan banyak emisi karbon. Lalu di Jerman ini juga ada proyek produksi green hydrogen untuk keperluan industri. Green hydrogen di sana itu dikombinasikan dengan CO2 itu untuk memproduksi metanol. Lalu di Jepang itu ada proyek produksi green hydrogen untuk bahan bakar kendaraan fuel cell, dan lalu di Australia ini ada fasilitas green hydrogen yang akan digunakan untuk memproduksi green ammonia. Ya, perusahaan-perusahaan energi di mancanegara juga telah membuat pilot project terkait green hydrogen. Ini ada beberapa contoh. Tahun 2018 ini ada industri kilang Jerman ya, HNL Wohlwerke Schindler ini ya, sama Shell Finland. Mereka memulai penggunaan hidrogen yang diproduksi dari elektrolisis ini ya dalam operasi kilangnya. Lalu tahun 2020 ini Linde dan Alstom bekerja sama untuk membangun sistem stasiun pengisian hidrogen untuk kereta penumpang
hidrogen di Jerman. Stasiun yang dibangun ini direncanakan untuk menyediakan hidrogen bagi 14 kereta fuel cell yang dimanufaktur oleh Alstom. Lalu tahun 2021 ini ada pemerintah India ini mendorong perusahaan energi nasionalnya untuk berinvestasi di industri green hydrogen. Indian Oil berencana membangun jaringan distribusi hidrogen dan telah menguji teknologi terkait serta keekonomiannya dari kerjasama dengan perusahaan energi terbarukan. Lalu tahun ini itu ada beberapa perusahaan Jepang menargetkan produksi hidrogen untuk bahan bakar transportasi ke negara-negara kepulauan di Pasifik. Ya, lalu berikutnya bagaimana prospek atau pandangan ke depan terkait hidrogen. Ya, tantangan dalam pengembangan industri hidrogen ke depan itu antara lain ya masalah keekonomian, yaitu biaya investasi dan efisiensi konversinya ya. Berikut ini adalah rute pengembangan industri hidrogen untuk menjadi bahan bakar masa depan. Jadi yang pertama itu pengembangan regional atau wilayah ekonomi hidrogen. Di sini semakin ke depan, jadi semakin banyak negara-negara di dunia itu yang ikut terlibat dalam ekonomi hidrogen ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah peningkatan investasi terkait infrastruktur hidrogen, yang lalu setelah infrastruktur hidrogen target selanjutnya adalah penurunan biaya produksi dengan reduksi biaya listrik terbarukan. Lalu selanjutnya adalah reduksi biaya distribusi hidrogennya, dan kemudian terakhir adalah penggunaan green hydrogen di berbagai sektor seperti pembangkit listrik, industri, transportasi, dan konstruksi. Ya, lalu cakupan geografis pasar hidrogen itu diperkirakan juga akan meluas, didukung dengan tren dekarbonisasi di berbagai sektor industri dan kebijakan publik yang mendukung ya atau menuntut keberlanjutan dari kegiatan usaha. Ini berikut ini adalah gambaran negara-negara di dunia yang berpotensi ikut serta dalam pasar hidrogen global. Ini kita bisa lihat sebagian negara di sini itu diproyeksikan akan menjadi eksportir ini ya, seperti Chile, Argentina, Australia, Kanada, GCC ini memiliki sumber daya untuk memproduksi hidrogen, namun kebutuhan nasionalnya relatif rendah. Makanya negara ini berpotensi menjadi eksportir hidrogen. Lalu sebaliknya ada negara-negara yang memiliki kebutuhan hidrogen relatif tinggi, ini bisa untuk industri dan transportasi, namun sumber daya produksi hidrogennya itu relatif rendah. Nah, ini negara-negara ini berpotensi menjadi importir hidrogen. Ini contohnya ada Jerman, ya mereka telah memprediksi kebutuhan industrinya akan green hidrogen, sehingga Jerman itu membuat tadi ada salah satu program Global H2 Program untuk memfasilitasi impor hidrogen jangka panjang. Ya. Lalu selain jenis negara eksportir dan importir, ini ada juga negara yang memiliki sumber daya produksi hidrogen yang cukup besar dan juga demand industrinya juga cukup besar. Nah, negara-negara ini berpotensi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ekonomi hidrogen di dalam negerinya. Ini contohnya yang bagian kanan atas, ini ada Brasil, lalu India, Amerika, dan Cina ini ya. Lalu investasi global untuk infrastruktur ekonomi hidrogen juga diprediksi akan meningkat. Ini proyeksinya sekitar 1.616 kali ini ya dalam 10 tahun ke depan. Ini kalau dilihat profil investasinya, sebagian besar porsi masih ditujukan ke
end user application dan juga untuk production ini ya. Lalu pertumbuhan ini diharapkan bisa mengenerate sekitar 30 juta lapangan kerja baru dan menjadikan 12% kebutuhan energi dunia itu akan dipenuhi dalam bentuk hidrogen. Lalu harga hidrogen saat ini dan kedepannya itu sangat bergantung pada biaya produksi. Prediksinya biaya produksi akan semakin rendah, turun, dan harga hidrogen akan semakin murah. Dan ini targetnya bisa bersaing dengan bahan bakar lainnya. Gambar di kiri ini ya, gambar di kiri menunjukkan biaya produksi green hydrogen ini ya. 60, kita bisa lihat 63% biaya itu berasal dari biaya listrik ini, lalu disusul biaya investasi itu 18%, kemudian 12% itu biaya operasional dan maintenance. Jadi ini harga listrik terbarukan itu punya peran penting dalam keekonomian hidrogen. Harga listrik terbarukan ini diprediksi ini akan turun sekitar paling tidak 25% dalam 10 tahun ke depan. Ya ini kita bisa lihat untuk listrik surya dan angin ya ini ya untuk concentrated solar power ini ya, untuk surya thermal itu diprediksi turun sekitar 35%, lalu untuk listrik dari fotovoltaik itu prediksinya sekitar 58%, dan untuk listrik dari angin yang di lepas pantai itu sekitar 55%, dan untuk listrik dari angin yang onshore itu turun sekitar 25%. Turunnya biaya produksi listrik terbarukan ini ya tentunya membuat harga hidrogen bisa menjadi lebih murah. Di tahun 2020 ini harga hidrogen per kilogram itu sekitar 2,3 sampai 4,1 euro ini ya. Harga ini diprediksi akan turun itu sekitar 1,3 sampai 2,5 euro ini dalam 30 tahun ke depan ini ya. Lalu selain biaya produksi, biaya distribusi ini juga menentukan keekonomian hidrogen. Ini ada gambaran moda distribusi dan transmisi hidrogen yang ada saat ini. Jadi jaringan pipa ini banyak digunakan untuk penyaluran hidrogen, terutama untuk jarak dekat ini ya, di bawah 100 km. Kemudian untuk jarak jauh atau di bawah 5.000 km itu juga masih bisa pakai pipa ini ya. Cost distribusi dengan pipa ini rentang tergantung dari jaraknya. Jadi untuk jarak rendah ini jarak pendek itu bisa sekitar di bawah 0,1 euro, sedangkan untuk jarak jauh itu bisa di bawah sekitar 0,8 euro per kilogram hidrogen. Lalu untuk jarak yang lebih jauh lagi atau di atas 5.000 km, penyaluran atau distribusi hidrogen itu dilakukan dengan kapal untuk bisa lebih ekonomis. Biayanya itu mulai dari 0,8 euro per kilogram hingga di atas 1,7 euro per kilogram. Lalu selain dengan jaringan pipa dan kapal, itu hidrogen juga didistribusikan dengan angkutan darat, ini seperti truk tangki. Moda distribusi ini cukup efisien untuk distribusi jarak dekat, itu sekitar 0 sampai 100 km ini ya, dan jarak menengah antara 100 sampai 500 km. Ini di kanan ini ada beberapa contoh biaya transport hidrogen lintas negara. Ini contoh Jerman beli hidrogen dari Algeria, lalu menyalurkan hidrogennya lewat jaringan pipa. Ini dengan jarak sekitar 2.800 km, itu kosnya sekitar 0,4 euro per kilogram. Lalu Belanda ini membeli hidrogen dari Saudi Arabia dan mengirimnya dengan kapal. Ini karena jaraknya lebih dari, atau di sini sekitar 8.700 km.
Ini cost transportasinya sekitar 2 sampai 4,5 euro per kilogram. Lalu Jepang ini memberi hidrogen dari Australia ini menggunakan kapal juga. Cost pengirimannya sekitar 1,5 sampai 2,3 euro ini per kilogram. Kedepannya hidrogen ini akan diprediksi menjadi bahan bakar utama untuk sektor energi, sektor ekonomi. Ya, grafik di sebelah kiri ini menunjukkan profil kebutuhan hidrogen selama 50 tahun ke depan. Nah, saat ini kebutuhan hidrogen ini masih banyak didominasi oleh sektor industri, yaitu untuk produksi amonia dan refinery. Namun dalam 50 tahun ke depan, sektor transportasi diperkirakan akan menjadi kontributor terbesar dalam kebutuhan atau demand hidrogen global. Kemudian lalu disusul oleh produksi bahan bakar sintetis ya, kemudian pembangkitan listrik dan juga sektor industri lain seperti petrokimia dan migas ini. Kemudian ya kebutuhan hidrogen untuk suplai energi bangunan itu juga akan tumbuh, namun prediksinya tidak akan dominan pada demand hidrogen global. Untuk misi eksplorasi luar angkasa ini hidrogen juga menjadi bahan bakar utama ini yang dipilih ya. Contohnya seperti bahan bakar roket, lalu elektrifikasi peralatan misi luar angkasa dan penyediaan air selama misi luar angkasa itu membutuhkan hidrogen sebagai energi carrier dan mungkin sebagai air juga. Dengan semakin rendahnya harga hidrogen, maka biaya eksplorasi ke luar angkasa ini di negara-negara yang sudah melakukan itu juga akan semakin turun. Ya, demikian paparan dari saya. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih Pak Thomas ya atas paparannya sangat panjang. Ya luar biasa nih informasi tentang hidrogen ya. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab ini ya, diskusi ya. Kita baca dari chatbox dulu. Sebentar nih, dari mana nih? Nah, ini dari Pak Didik. Ini dari Pak Didik PRKKE. Izin bertanya, tahun lalu kami di Serpong membuat hydrogen generator skala kecil ya, 720 liter per day dengan 1.500 watt peak fotovoltaik dan 300 watt turbin angin. Kendala yang kami hadapi adalah pengisian produk H2 dari electrolyzer ke tangki kemasan sehingga bisa kami gunakan untuk kendaraan hidrogen kami. Mohon info produk kompresor hidrogen skala kecil sehingga bisa kami catu dengan energi terbarukan. Silakan. Wah, kalau vendor ya disebut merek. Tapi ya kalau kompresor ya mungkin bisa saya pribadi mungkin ya agak sulit juga menyebutkan satu vendor mungkin ya gitu. Ya kalau untuk vendor saya pribadi masih belum punya rekomendasi mungkin gitu ya. Mungkin bisa ya mencari online mungkin ya. Karena saya sendiri belum pernah memakai langsung gitu. Jadi nanti merekomendasikan vendor terus salah gitu. Ya gitu Pak mungkin. Tapi ada ya kompresor kecilnya ada ya. Kompresor Kompresor hidrogen yang kecil nggak bocor. Kalau bocorin kalau skala kecil ini mungkin berapa ya skala ya
Skala kecilnya ini berapa ini saya belum tahu. Ya Ini mungkin misalnya 720 liter per hari, ya, 720 liter ini pada skala tekanan normal ya. Kalau misalkan mau ditekan lebih kecil lagi kan mungkin cara ngangkutnya kan mungkin mau ditekan ya bisa, ya, atau mestinya bukan tekanan ya, bukan yang itu ya, tapi pakai apa itu, metal hidrid atau apa itu yang bisa menyerap hidrogen kalau mau menyimpan hidrogennya ya. Sepertinya itu yang bukan high pressure ya, tapi mungkin ya artinya tidak memerlukan kompresor. ya biasanya kalau ya setahu saya di beberapa electrolyzer itu tekanannya sudah bisa di atas 30 ini ya 30 bar. Tapi kalau tekanan keluaran electrolyzer yang masih kurang ya mungkin memang perlu kalau yang kompresornya skala kecil atau besar itu ya masih agak saya masih belum punya data yang data yang pasti gitu ya, kecil ini berapa, besar ini berapa, baiknya pakai kompresor seperti apa gitu ya. Itu Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri ya. Ada berapa nih? 4 pertanyaan. 1, seperti apa bahan baku hidrogen yang diperlukan dalam satu plant kilang? 1 dulu. Ya, pertanyaan tadi bahan bakar hidrogen seperti apa? Bahan baku ya, bahan baku hidrogen. Bahan baku hidrogen seperti apa yang diperlukan dalam sebuah kilang gitu ya? Ya. Ya biasanya hidrogen dari kilang, hidrogen di kilang itu kan diproduksi dengan ini ya steam reforming. Ya, mungkin kendala Kalau yang di kilang mungkin ada Pak Gunawan Siregar ini kan mungkin pakai gas metan barangkali ya kalau yang di kilang. Tapi nggak tahu kalau ini yang apa istilahnya yang sustainable hydrogen production plant gitu ya. Kalau yang konvensional kan dari gas alam itu ya. Ya dari gas alam. Kalau yang apa tadi electrolyzer yang tadi yang apa itu yang sel sama apa tadi itu ya. Karena ada perusahaan tadi yang dari Jerman itu. Iya benar ya, Jerman atau apa itu tadi itu kalau itu kalau elektrolisis kan air ya. Ya dari air. Ya kalau secara spesifikasi yang dibutuhkan di refinery itu seperti apa, pastinya mungkin orang dari refinery lebih tahu. Tapi hidrogen dari ini ya. Kalau yang green tadi kan dia menggunakan electrolyzer ya, green tadi. Ya. Yang apa? Yang itu yang nomor 2018 itu loh, yang baris pertama itu. Nah, itu kan electrolytic hydrogen in refining operation ya. Itu artinya electrolyzer ya. Ya betul Pak. Ya kalau electrolyzer bahan bakunya air ya berarti ya. Iya bahan baku utamanya air dan listrik. Biasanya hidrogen dari electrolyzer itu ya kalau dibandingkan sama hidrogen dari steam reforming, kemurnian hidrogennya biasanya lebih tinggi dari electrolyzer. Tapi ya mungkin itu bukan menjadi constraint ya di industri refinery karena di refinery sendiri sudah biasa pakai yang hidrogen dari steam reforming gitu ya. Kalau spesifikasinya seperti apa itu mungkin di proses refinery-nya. Ini prosesnya yang membutuhkan hidrogen itu proses apa mungkin gitu. Ya kalau tadi kan pendinginan generator itu pakai hidrogen salah satunya itu. Kalau enggak ya misalnya pabrik pupuk pakai untuk bikin amonia kalau hidrogen. Ya, untuk bikin amonia. Nah, pertanyaan nomor 2, apakah bahan baku hidrogen harus impor? Nah, kalau air kan nggak perlu impor ya. Kalau gas alam tadi juga nggak perlu impor juga. Nomor 3, maaf ini agak menjawab
Ya. Nomor 3, seperti apakah bauran energi yang diperoleh untuk kebijakan ketahanan energi? Nah, ini gimana itu Kak? Dan energi yang diperoleh untuk kebijakan ketahanan energi. Ya, Maksudnya yang ideal atau yang ini mungkin ya? ya mungkin komentar aja lah ini apa gambarannya dari Pak Tobas ini seperti apa nih? Ya, Bauran energi yang baik ya untuk kebijakan ketahanan energi. kalau untuk ketahanan energi ya, kalau pandangan saya prinsipnya semakin banyak variasinya itu ketahanan energinya akan semakin tinggi gitu ya. Jadi kalau kita nggak bergantung pada satu sumber energi saja itu supaya ketika ada satu masalah di satu sumber energi itu kita bisa pakai energi yang lainnya, mungkin seperti itu gitu ya. Baurannya seperti apa? Ya ini kembali lagi pertanyaannya resource atau sumber daya energi apa yang ada di dalam negeri kita gitu. Kita perlu menyesuaikan apa namanya konsumsi kita dengan apa yang ada, mungkin kalau untuk mengurangi ketergantungan dari luar gitu ya. Itu Pak pandangan saya. Baik, berikutnya nomor 4. Apakah pengembangan hidrogen ini termasuk energi baru terbarukan atau energi baru? Ya, mungkin yang pertama perlu diklarifikasi. Jadi hidrogen itu sendiri sebenarnya bukan bisa dibilang bukan apa ya? Ya, hidrogen itu sendiri sebenarnya sarana penyimpan atau pembawa ya, energi carrier, pembawa energi. Jadi hidrogen ini bisa diproduksi dari sumber energi terbarukan atau bisa juga diproduksi dari energi-energi fosil, misal batu bara atau gas alam atau tadi gas apa namanya ya dari energi fosil. Jadi pengembangan H2 ini sebenarnya H2 ini sarana untuk hidrogen ini sarana untuk memfasilitasi transisi energi kalau pandangan saya. Jadi hidrogen ini nantinya dibutuhkan untuk beberapa sektor ini seperti yang dijelaskan di awal yang agak sulit di dekarbonisasi atau di ya emisinya direduksi dengan elektrifikasi atau dengan tadi satu selain elektrifikasi mungkin peningkatan efisiensi ya. Jadi hidrogen ini adalah sarana untuk melakukan transisi energi kalau saya memandang. Jadi tidak termasuk ya mungkin bisa termasuk dalam apa namanya sarana untuk mendukung energi terbarukan, bisa juga untuk mendukung energi yang konvensional saat ini, energi fosil. Baik, berikutnya dari Pak Bri, ini masih dulu. Ini dari Pak Joni Aritonang ya. Mohon dijelaskan bagaimana menghitung karbon yang dihasilkan oleh suatu pabrik atau kendaraan atau kebakaran dan lain-lain bagi suatu negara yang telah menandatangani Paris Agreement. Apakah ada tim yang menghitung hal tersebut dan prosesnya untuk lingkup yang lebih luas atau lingkup negara? Kemudian bagaimana dengan perhitungan oksigen yang dihasilkan tumbuhan sebagai penyeimbang dari CO2 yang dikeluarkan? Terima kasih. Gimana ini? Ya kalau ini jelaskan bagaimana menghitung karbon tadi ya dihasilkan oleh suatu pabrik atau kendaraan. Sebenarnya kalau menghitung karbon prinsipnya itu kita mencari aktivitas apa yang menghasilkan karbon kan seperti itu. Lalu kebanyakan di industri atau di pabrik itu
dan juga di kendaraan aktivitas itu adalah pembakaran gitu ya. Sederhananya mungkin bisa menghitung jumlah karbon yang dihasilkan ya dari berapa besar pembakaran yang terjadi atau mungkin berapa besar bahan bakar yang terbakar gitu. Itu kalau dari pemakaian energi. Ada sumber-sumber lain, tapi biasanya minim di industri. Yang utama itu adalah pemakaian energi atau bahan bakar seperti itu. Lalu apakah ada tim yang menghitung hal tersebut dan prosesnya untuk lingkup yang lebih luas atau negara? Kalau untuk lingkup luas ini perlu birokrasi atau peraturan yang nantinya mewadahi penghitungan emisi ini, kemudian perlu ada pelaporan emisi dan juga pemanfaatan energi di tiap mungkin perusahaan gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak, kalau untuk lingkup yang lebih luas. Kemudian bagaimana dengan perhitungan oksigen yang dihasilkan tumbuhan sebagai penyimbang dari CO2 yang dikeluarkan. Mungkin yang perlu diklarifikasi, jadi saat ini yang diperhitungkan sebagai penyebab pemanasan global itu adalah emisi karbon emisi gas rumah kaca ya, yang lepas ke atmosfer. Ini terlepas dari ada atau tidaknya oksigen yang menyertai emisi tersebut gitu. Jadi oksigen biasanya nggak diperhitungkan gitu ya. Yang diperhitungkan hanya CO2 atau mungkin gas rumah kaca lain yang lepas ke atmosfer. Lalu yang dihasilkan tumbuhan sebagai penyeimbang, tumbuhan di sini mungkin diperhitungkan dalam reduksi emisi itu bukan karena menghasilkan oksigennya, namun karena dia menyerap CO2 di sini. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa dianggap sebagai penyeimbang emisi CO2 ya. Baik, berikutnya dari Pak Sabar Nababan ya, bagaimana perkembangan pabrik hidrogen di Indonesia? Kalau pabrik hidrogen di Indonesia mungkin saat ini saya belum pernah. Masih didominasi di kilang-kilang sama di pabrik pupuk barangkali ya, kalau yang konvensional ya. Pakai hidrogen konvensional, pakai steam reforming biasanya di industri petrokimia dan kilang mungkin ya. Dan kalau untuk elektrolisisnya mungkin masih tahap pengembangan, mungkin baru ada inisiatif program mungkin ke arah sana. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Ada banyak pertanyaan, 3 ya, tapi panjang. Yang pertama, pembuatan hidrogen yang masif di dunia ini dari reaksi zat apa saja ya Pak? Saat ini yang masif itu masih dari ini ya, steam reforming, asalnya dari gas alam atau ya natural gas tadi. Mungkin tadi ada gambarnya. Ya ini yang tahun 2020 kita bisa lihat nih 68% itu dari fosil, masih dari fosil. Ya kira-kira begitu Pak. Baik, nomor 2, apakah di dunia masih terus dilakukan penelitian pembuatan hidrogen dengan reaksi-reaksi dari macam-macam senyawa yang sangat banyak untuk menekan kos? Penelitian memang ya diarahkan untuk menekan kos ya. Namun dengan reaksi-reaksi dari macam-macam senyawa yang sangat banyak itu
arah penelitiannya mungkin ya memang untuk menekan cost, tapi jalur penelitiannya mungkin bukan ini ya, ada apa namanya, saya belum dengar tentang variasi bahan bakunya. Mungkin ada beberapa apa namanya, kayak menambahkan beberapa elektrolit gitu ya di dalam airnya, seperti tadi ada jenis PM electrolyzer dan juga alkaline electrolyzer. Itu di bahan bakunya, di airnya itu ada sedikit elektrolit yang berbeda, tapi itu bukan bahan baku utama dari proses elektrolisisnya. Pengembangan penelitian yang saya tahu sejauh ini itu ya peningkatan efisiensi dari electrolyzer itu sendiri. Ya bisa berbagai macam caranya, ada yang dengan menambahkan katalis, ada yang dengan mendesain electrolyzernya, itu biasanya ke arah situ. Kira-kira seperti itu. Baik. Perlombaan untuk energi terbarukan terus dipacu di dunia. Kira-kira yang mana yang nantinya paling efisien? Apakah energi surya dengan revolusi penemuan teknologi baru baterai, hidrogen, atau reaksi fusi, pembuatan matahari buatan? Bagaimana pandangan Pak Thomas tentang itu? Terima kasih, Pak. Ya, kalau pandangan saya mungkin efisien ini relatif ya, relatif dalam arti ya relatif terhadap sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing mungkin negara gitu ya. Mungkin kalau saya lebih cenderung melihat mana yang lebih efisien itu dari aspek ekonomisnya. Pertanyaannya mana yang lebih ekonomis mungkin untuk dikembangkan, misalnya kita di Indonesia, apakah energi surya atau energi air, dari air, atau energi nuklir gitu ya. Itu kembali lagi nanti pertanyaannya mana yang lebih ekonomis, karena sumber daya saat ini ya diukur dari keekonomian itu sendiri gitu. Efisiensi sumber daya gitu ya. Baik, berikutnya dari Pak Jajang Januarnya. Izin bertanya Pak Thomas, bagaimana roadmap pengembangan hidrogen di Indonesia dan apakah sudah ada peraturan yang mengatur harga green hydrogen, blue, grey, atau black hydrogen? Kalau roadmap di Indonesia itu mungkin saya kurang update ya, tapi sejauh saya tahu ya belum, saya kurang update mungkin. Sejauh saya tahu sih belum saya belum ketemu roadmap yang terintegrasi, atau maksudnya untuk nasional gitu, ada roadmap nasional hidrogen Indonesia itu saya belum lihat. Tapi ya kalau dari penelitian yang saya lihat, arah pengembangannya saat ini sepertinya sedang ya uji, entah implementasi teknologi hidrogen, misalnya untuk apa namanya, untuk aplikasi-aplikasi tertentu gitu, untuk kendaraan listrik atau untuk supply, backup power supply gitu ya. Lalu arahnya mungkin lebih ke peningkatan kapasitas juga, dan ya sejauh saya lihat masih seperti itu, Pak. Kalau peraturan yang mengatur harga green hydrogen, blue, grey, atau black hydrogen, apakah ya, termasuk peraturan itu sejauh ini saya belum ketemu atau belum pernah tahu ada peraturan di Indonesia terkait harga hidrogen gitu ya. Berikutnya Pak Gunawan Cahyadi, ya izin tanya, mengapa sore ini lebih banyak green hydrogen dibandingkan blue hydrogen? Untuk Indonesia ke depannya mana yang lebih sesuai untuk diimplementasikan dan dikembangkannya?
lebih banyak disebut ya karena memang pertama topiknya karena green hydrogen gitu ya. Lalu yang kedua blue hydrogen itu sendiri kan jadi hidrogen yang diproduksi dari sumber-sumber atau sumber energi fosil seperti natural gas gitu ya. Lalu dalam proses produksinya emisi karbon yang dihasilkan itu ditangkap kembali kemudian disimpan di satu tempat gitu. Ya di sini lebih dibahas yang green hydrogen terutama karena tren ke depan sumber energi itu dari energi terbarukan itu satu sehingga keekonomian atau prediksi atau proyeksi ke depannya itu green hydrogen itu akan lebih ekonomis dibandingkan blue dan grey. Itu kira-kira seperti itu. Lalu untuk Indonesia ke depan mana yang lebih sesuai untuk diimplementasikan? Ini mungkin pertanyaannya juga ke depannya ini seberapa jauh mungkin. Kalau mungkin masih 10-20 tahun ke depan ya mungkin masih grey atau blue gitu ya. Bisa jadi mungkin brown, grey atau blue hidrogen. Karena 10-20 tahun ke depan mungkin Indonesia kita masih memanfaatkan sumber daya fosil kita, dan mungkin setelah nanti transisi energi terbarukan sudah progresnya sudah cukup besar, itu mungkin kita bisa lihat green hydrogen itu bisa lebih ekonomis nanti gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Joni Zulkifli. Pak Thomas, bagaimana pengembangan green hydrogen untuk electric vehicle di Indonesia? Kalau untuk electric vehicle di Indonesia, ya saat ini yang sejauh saya tahu semua electric vehicle di sini masih pakai baterai ya, electric vehicle yang ada karena memang infrastruktur hidrogen di sini belum ada untuk transportasi maksudnya. Lalu kalau mobil atau kendaraan berbasis hidrogen dan baterai itu sendiri sebenarnya pabrikan itu sudah pada menyiapkan itu ya, cuma memang pasarnya mungkin belum ada dan infrastrukturnya belum ada gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, berikutnya Pak Tandi ini. Ada slide tentang kekhawatiran negara-negara eksportir dan self-sufficient yang belum ada dalam materi. Nah, nanti bisa dilihat di rekaman. Ya, kayaknya kelewat. Nanti saya kirim ulang. Ya, Pak. Ya, dari Pak Susanto, nih, apakah hidrogen dapat diekstrak dari biomasa? Bisa saja, Pak. Dari biomasa itu melalui rute gasifikasi tadi ya. Jadi biomasa itu bisa digasifikasi. Mungkin gasifikasinya nanti pakai steam ya, yang lebih supaya hidrogennya lebih banyak. Itu bisa dilakukan seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Bambang Rustianto nih. Ini terkait dengan perhitungan karbon tadi, bisa menghubungi BRIN, Pak, untuk perhitungan karbon industri. Nah, ini silakan. Ada pusat riset yang menangani itu, bisa hubungi Pak Nugroho Adi Sasongko BRIN di Pusat Riset Sustainability and Life Cycle Assessment. Silakan yang tadi yang ingin mencari informasi tentang perhitungan emisi karbon dan lain-lainnya. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, ya, bagaimana dapat dikembangkan hidrogen pada negara-negara yang kekurangan air? Usaha-usaha apa yang dapat dilakukannya? Seperti tadi yang disampaikan, jadi saat ini strateginya untuk negara-negara yang kekurangan air, kalau daerah yang kekurangan air berarti pertanyaannya bagaimana mencari airnya gitu ya. Ini
salah satunya misalnya biasanya kekurangan air itu karena di sana hanya ada air asin biasanya. Itu dilakukan dengan desalinasi air asin. Lalu kalau untuk negara-negara yang atau wilayah yang mungkin energi terbarukannya melimpah tapi tidak ada air, mungkin ya mungkin alternatifnya produksi hidrogennya nggak di wilayah itu, tapi wilayah itu hanya memproduksi atau menghasilkan listriknya saja gitu. Jadi saya pikir listrik lebih mudah mungkin ditransmisikan gitu ya untuk skala besar gitu ya. Ya kira-kira mungkin seperti itu ya. Baik. Berikutnya dari Pak Arjuna Sriwijaya. Izin bertanya Pak Thomas, apakah sudah dilakukan studi untuk mengolah CO2 yang dihasilkan dari lapangan gas yang kaya dengan CO2, misalnya lapangan Natuna D alpha, yaitu mereaksikan CO2 dan hidrogen dari green process water electrolysis untuk menghasilkan amonia ataupun CH4 dari reaksi reforming, sehingga menghasilkan multiplier efek yang luar biasa dari tipe lapangan gas tersebut. Bagaimana pendapat Pak Thomas? Silakan. Ya, kalau studi penelitian itu sudah ada apa namanya ya untuk apa saya lupa istilahnya, tapi ya untuk menghasilkan metan atau ini ya. Jadi mereaksikan CO2 dengan hidrogen kemudian menghasilkan metan itu sudah ada. Hanya tantangannya itu sebenarnya di keekonomian dari prosesnya itu sendiri. Secara teknis itu visible, Pak. Ada katalisnya juga ada, sudah ada, tapi hanya ya pertanyaannya apakah itu ekonomis atau enggak, itu yang ini yang jadi tantangan saat ini gitu Pak. Oke, mudah-mudahan tantangannya nanti ada jawabannya nih katanya. Dan katanya benar dikasih tantangan itu terus kemudian ada solusinya nih, semuanya seperti itu. Ya, berikutnya dari Pak Tandi ya. Di manakah posisi Indonesia sekarang ini? Apa tetap akan menjadi konsumen hidrogen dan teknologi? Sementara Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3 luasnya adalah air. Sudah banyak ahli-ahli jebolan luar negeri, sudah banyak investor maupun perusahaan qualified dalam negeri. Terkait posisi Indonesia sekarang, aktualnya saya belum lihat realnya seperti apa ya, tapi kalau bicara potensi, saya melihat sebenarnya Indonesia potensi sebagai ya mungkin antara eksportir atau self sufficient. Kalau saya lihat self sufficient ini ya self sufficient industri tadi di bagian ini, nanti saya kirim ulang gini ya, eksportir atau self sufficient ini karena di Indonesia itu energi terbarukannya melimpah. Pertama itu, ini kalau bicara tentang green hydrogen ya, hidrogen yang dihasilkan dari energi terbarukan, Indonesia punya sumber energi terbarukan yang potensinya cukup besar. Lalu kebutuhan dalam negeri untuk hidrogen itu sebenarnya ada, tapi mungkin ya saya belum cek, tapi prediksi saya sih Indonesia bisa menjadi eksportir mestinya. Melihat juga negara-negara tetangga kita itu misalnya seperti Jepang atau Korea itu ya, ini yang membutuhkan hidrogen itu ada di dekat kita juga gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu apakah tetap menjadi konsumen H2 dan teknologi, yaitu tergantung nanti ini kalau saya, pandangan saya tergantung dari kebijakan pemerintah dan industri ya. Jadi karena driver utama untuk litbang ya, penelitian dan pengembangan itu ya
sumbernya dari industri dan pemerintah biasanya gitu. Pelaksananya memang akademisi, tapi nanti ya sumber dana pasti dari dua sektor itu, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Andri Subandrio. Berapa persen maksimal hidrogen fuel bisa diblend dengan natural gas untuk pembangkit listrik? Kalau maksimal mungkin tergantung turbinnya juga ya. Tapi setahu saya ada juga turbin yang sudah bisa 100% pakai hidrogen, itu ada. Lalu net calorific nilai ininya, kalau nilai kalornya itu setahu saya masih lebih tinggi hidrogen juga itu. Ya, ini masih relatif mungkin terhadap spesifikasi turbinnya gitu ya Pak. Itu yang saya agak ragu untuk ini. Baik. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi. Bagaimana membandingkan kualitas green hydrogen hasil elektrolisis teknologi terhadap dari EBT? Bukannya kalau elektrolisis tadi menggunakan EBT juga ya? Kombinasi ya sebenarnya. Ya, untuk elektrolisis itu bisa membandingkan kualitas green hydrogen hasil elektrolisis teknologi terhadap dari yang EBT. Ini maksudnya mungkin elektrolisis yang ini ya, yang grey mungkin, yang sumber bahan bakunya bukan dari energi terbarukan mungkin ya. Ya kalau saya ya kalau hasil dari elektrolisis keluar entah itu apa namanya listriknya dari energi terbarukan atau listriknya dari energi fosil, itu keluarannya akan tetap sama gitu kira-kira Pak. Jadi ya secara fisik mungkin ya sulit untuk atau mungkin enggak ya sulit untuk bisa diferensiasi gitu ya. Ini membandingkan kualitas, jadi kualitasnya mestinya sama mungkin ya, sama-sama keluar dari elektrolisis gitu. Baik, berikutnya dari Pak Waluyo Nugroho. Pak Thomas, dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang meng-upside down-kan hitungan-hitungan ekonomi untuk program transisi energi, apakah negara European Union akan mempercepat hidrogen atau malah kembali ke batu bara yang lebih simpel dan murah, dan PLTU-nya sudah tersedia? Kalau saya dengar berita terakhir di Jerman sih, mereka ya inginnya mempercepat gitu ya, tapi ya mungkin langkah taktis atau pragmatisnya ya saat ini yang ada PLTU ya mungkin itu yang dijalankan untuk jangka pendek mungkin seperti itu. Tapi untuk jangka panjang sejauh ini saya nggak melihat ini apa namanya akan terus pakai batu bara gitu ya. Itu sepertinya enggak, hanya karena mungkin kepepet saja kalau saya lihat. Baik, berikutnya dari Pak Kasani, ya ini share wacana ya. Saya Kasani dari UGM, Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Tadi disebutkan bahwa green hydrogen diproduksi melalui elektrolisis yang memerlukan energi listrik, artinya kita tidak lepas dari PT PLN kecuali sebagai IPP. Terkait keekonomian, salah satu sumber green energi adalah geothermal. 40% cadangan dunia ada di Indonesia, di mana ada suatu situasi di mana ada excess power yang tidak bisa terserap oleh PLN. Akhirnya energi dibuang percuma. Jadi bisa dikatakan bahwa energi geothermal ini bersifat free of charge dalam hal sumber energi primer ya. Tinggal dihitung operation and maintenance cost-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasani atas share wacananya. Kemudian ini dari Bu Prapti Wahyuningsih. Di Thomas saya bergerak di bidang rempah, daerah kepulauan.
dan lautan, udara, angin, matahari. Bagaimana pengolahan di daerah-daerah yang mahal dijangkau? Bagaimana alternatif yang ditawarkan negara dan swasta? Bagaimana pandangan Pak Thomas? Ini pertanyaan terakhir. Ya, untuk daerah-daerah yang mahal dijangkau ini ya, bagaimana alternatif yang ditawarkan negara dan swasta? Kalau saya melihat ini kan berarti permasalahannya keterjangkauannya berarti kan ini. Bagaimana menjangkau atau membuat wilayah itu menjadi terjangkau. Pertama itu ya mungkin kalau saya melihat masalah ini perlu mencari solusi bagaimana supaya ada interaksi mungkin ya antara daerah tersebut dengan daerah terdekat mungkin yang bisa menjadi hub mungkin untuk membuka wilayah tersebut. Ya, interaksinya bisa dalam bentuk ekonomi mungkin atau interaksi budaya atau apa, tapi gambaran saya ya karena masalahnya keterjangkauan ya, jadi bagaimana membuat daerah itu terjangkau dan lalu diminati untuk berinteraksi gitu ya, kira-kira seperti itu Pak. Baik, ini tadi tentang bidang rempah-rempah ya, ini ya. Ya, yes, itu tadi pandangan Pak Thomas ya. Baik, terima kasih Pak Thomas. Ini tadi pertanyaan yang terakhir ya. Jamnya 17.23 dan bulan puasa. Ini alasannya selalu bulan puasa ini selesai agak lebih cepat gitu. Waktunya kurang 7 menit lagi. Baik, kita akhiri ya acara sore hari ini. Kembali lagi, saya atas nama Badan Perguruan Tinggi KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Thomas Budiarto yang sudah menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak ya. Terima kasih Pak Paul Wijaya yang juga sudah menyampaikan safety moment sore hari ini, dan juga terima kasih pada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjutkan pertemuan ini minggu depan ya, Selasa, Rabu minggu depan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sore, terima kasih Pak Edi dan rekan semua. Terima kasih Pak Edi dan Pak Thomas atas sharingnya. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Pak Edi. Ya, Salam sehat selalu ya Pak Edi, puasanya yang kuat. terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Sabar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Thomas. Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sabar. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Sampai Pak. jumpa minggu depan. Makasih Pak Edi, makasih Thomas. Terima kasih Pak Budiono ini. Wah, Pak Ketua. Terima kasih. Sehat-sehat ini Pak Budiono. Alhamdulillah. Belum ngajar tetap suka aja. Lama nggak ketemu nih. Ya. Oke. Terima kasih. Makasih.